Fermetan di seluruh Indonesia. Welcome back to Rumah Fermetan, guys. Lagi-lagi dipotong lagi. Hari ini saya akan memotong aglonema saya yang saya panen dari Bonggolan ya, guys. Jadi buat kalian yang baru pertama kali join di Rumah Fermetan itu selalu terkenal dengan kata riset ya, guys. Kenapa sih Bu harus di riset tanamannya? Kita akan bahas di video kali ini. Oke, let's go. Mungkin ini sebelum saya lahiran ya. Jadi kayak saya itu adopsi ini karena saya kepuhunan ya. Kalau orang sini bilang kepuhunan atau pas lagi pengen gitu kan. Pas lagi pengen, kayak pas lagi hamil deh ini saya adopsi ya. Dan waktu itu begitu saya adopsi itu langsung saya potong ya, guys. Langsung saya potong, saya riset ya. Saya riset, saya nggak peduli mau gimana kondisinya ya. Itu pasti saya riset tanamannya. Makanya buat kalian saran saya, adopsilah aglonema itu yang daunnya lebih dari 5 lah ya. Jadi kalau misalnya pun kalian terima di tempat kalian, mau kalian potong itu enak. Dan belum lagi ya, guys ya, belum lagi kita tuh nggak tahu kondisi di seller sebelumnya itu seperti apa. Nanti di video selanjutnya itu akan saya bahas tentang aglonema Dewi Anjani ya. Dewi Anjani itu antara pucukan, potongan pucuk atasnya dengan tunas dari bawahnya ya, itu lebih bagus anakan tunas dari bawahnya. Loh, kok bisa? Nanti ditonton videonya ya. Jadi ini ceritanya ya. Ini Golden Hope ini waktu saya terima, coba kalian lihat ya. Ini Golden Hope-nya sekarang ini pucuk induknya ini cantik banget. Ya, cantik banget, bisa kalian lihat. Daunnya berkilauan, cantik, merona, ulala lah ya. Dan daunnya super gede ya. Daunnya super gede. Ini baru di repotting ya. Ini pucuknya. Jadi, buat kalian ya, penting kalian melakukan potong pucuk atau kalian riset ya. Kalian riset, sebenarnya bukan hanya sekedar potong pucuk, tapi kalian riset aglonya. Jadi waktu saat kalian riset aglonya, kalian cek, sekalian kalian cek akarnya ya. Kalau misalnya akarnya ada masalah, langsung kalian buang ya. Kalian buang, kalian potongin, dan juga potong batangnya. Kalian bisa melihat, guys, mana batang yang sehat, mana batang yang sakit, itu berjalan dengan waktu ya. Jadi practicing make you an expert gitu ya. Jadi berlatih itu membuat kita itu jadi ahli. Saya ini bukan ahli aglonema, enggak. Saya baru kenal aglonema mungkin sekitar 3 tahunan ya, guys ya. Sekitar 3 tahun lebih ya baru saya kenal aglonema ini sendiri. Tapi yang namanya saya doyan banget yang namanya motong-motong ya. Saya doyan yang namanya belajar. Saya doyan yang namanya mengeksplorasi tanaman saya sendiri. Bahkan bisa saya spending time sampai subuh ya. Jadi ini kenapa harus di riset? Untuk kita meregenerasi dia. Anakan samping sekalipun ya, biar saya bilang itu aglonya dapatnya dari saya ya. Bu, itu anakan samping, Bu, belum pernah saya potong, saya riset sama sekali. Anakan samping itu ya, guys ya, seperti aglonema Kresna yang sebelumnya ya. Nanti kalian lihat aja video yang sebelumnya. Itu jarak antar ruas ya, antara ruas daun satu sama daun yang kedua itu ruasnya bisa panjang banget ya, bisa segini panjangnya ya, bisa segini panjangnya. Terus kalau misalnya ke daun 2, daun 3 ya, itu bisa jadi panjangnya itu bisa segini tuh anakan samping ya. Sedangkan guys, semakin jauh batang itu dari permukaan pot, artinya kan semakin panjang dia terbenam. Semakin panjang dia terbenam, padahal itu akarnya masih batangnya masih batang muda banget. Kalian paham maksud saya? Batang muda ya, batang muda itu batangnya masih putih,
putih, kurus, kering gitu ya kan. Jadi dia itu sendiri masih kecil banget dan itu resiko dia akan bonyok ya, alias akan hancur ya berjalannya dengan waktu. Makanya selalu saya bilang kalau anakan samping itu baiknya apa? Kalian potong kembali ya, kalian potong kembali. Begitu kalian tanam, baik kalian punya tanaman aglonema anakan samping di rumah, begitu dia sudah nambah daun ya, nambah daun, kalian tanam di benem, itu kalian potong lagi. Bahkan itu untuk anakan samping yang di rumah kita harus kita gitukan, apalagi aglonema yang baru kita terima yang kita nggak tahu kondisi dia sebelumnya seperti apa ya. Bu, nggak sayang aglonya dipotong pas lagi cantik-cantiknya. Kemarin itu cantik guys, tapi nggak butuh waktu lama kalau pakai fermetan ya. Kalian nggak butuh waktu lama untuk membuat tanaman kalian itu cantik kembali. Contohnya ini nih ya. Jadi ini daunnya yang kemarin itu gede, memang segini ya. Lalu waktu saya riset itu daunnya jadi mengecil seperti ini ya, mengecil. Ya ini sempat 2 kali saya potong kalau nggak salah ya, mengecil. Tapi ya guys, itulah enaknya kalau kalian itu pakai fermetan. Aglonemanya itu begitu akarnya udah muncul, mau 2 cm, mau 1 cm sekalipun, akarnya sudah aktif untuk mencari makan. Ya, jadi ini langsung daunnya jegrek kayak gini nih, tuh, langsung jumping dia. Udah melebihi daun yang sebelumnya, tuh guys ya, nih, ya, udah melebihi dari daun yang sebelumnya nih. Nih, udah lebih besar dia. Jadi walaupun mengecil, santai aja, nggak nyampe lama, udah membesar lagi dia. Sudah semakin besar dan bahkan masa depannya cerah ya. Jadi masa depan cerah, penuh harapan. Buat kalian yang nggak mau ngeriset aglonya, go ahead, nggak apa-apa, nggak masalah ya, nggak masalah. Tapi kalian perhatikan, in 2 months ya, 2 months, top 3 months ya, maksimal 3 bulan ya, kalian akan ngalamin namanya, loh kok agloku kok tiba-tiba gini, gitu. Tiba-tiba ya, tiba-tiba itu tanda kutip tiba-tiba, padahal itu perjalanan waktu, bukan hari itu dia langsung begitu, enggak, tapi perjalanan waktu. Bahkan kemarin ada yang DM saya di Instagramnya Fermetan, aglonya cantik bu, 7-8 daun, enggak saya apa-apain, langsung saya repotting aja di rumah ya, tapi bukan pakai Fermetan memang ya. Lalu ibunya bilang, bu ini bagaimana caranya ya, akhirnya saya suruh potong ya, saya suruh potong di garis yang seperti ini nih. Jadinya saya bilang ekstrim sekalian motongnya seperti ini, lalu direndam di var liquid dan ditanam dengan fermetan baby. Jadi hugusnya ini sisa 2 daun guys. Jangan sampai kejadian kayak aglo ini. Bandingkanlah dengan aglo ini ya kan, sama-sama 7 daun ya, adopsinya 7 daun. Tapi saya riset dan akhirnya jadi seperti ini. Bonusnya ya, bonusnya si pucuknya ini sehat tumbuhnya. Bonusnya saya dapat anakan. Ya ampun guys, ini saya dapat anakan. Nih, saya dapat anakan golden hope-nya cantik banget ini. Seperti ini. Ya, masa kalian nggak mau sih aglonya jadi cantik? Udah bukan sekedar cantik, jadi double dapatnya ya. Jangan sampai bukannya dapatnya double, malah anyep dua-duanya. Alias begitu sebulan 2 bulan malah kalian kecewa gitu, iya aduh aku beli aglonya mahal-mahal akhirnya malah die. Jangan sampai kejadian kayak gitu. Kenapa saya selalu bilang ingatkan riset, supaya kalian jangan kapok sama aglonema ya. Kalian jangan kapok sama aglonema. Nih, aglonema itu gampang guys, apalagi udah kalian baru pertama kali kenal yang namanya aglonema, terus kalian ketemu sama fermetan, udah contek aja dah caranya fermetan ya. Nih kita bongkar ya guys. Ini sebenarnya solusinya bisa 2 ya. Ini bisa solusinya bisa 2. Ini tinggal kalian korek-korek kayak gini ya. Baru kita cari akarnya, baru kita potong ya. Tapi video kali ini akan saya bongkar ya. Medianya basah loh ya. Medianya basah. Tuh. Ya. Ini jadi dia dari bonggolan ini ada 3 daun ya. 3 daun seperti ini, 3 daun pancing. Lalu ini dia muncul anakannya di sini. Ini saya celupkan dulu aja ya. Nih ya, seperti ini. Nah ini kemarin saya potong lagi dia, dan dia muncul tunasannya dari atas ini guys, tuh dari atas seperti ini. Ini dari daun teratasnya ini muncullah si tunas ini. Tunas itu akan muncul dari daun paling belakang guys. Ini saya nggak cuci bersih ya. Ini kita buang aja daunnya, nggak apa-apa ya. Nih ya, tuh. Nah, seperti ini. Nah, ini masih bisa, kemungkinan 2 daun ini akan masih bisa, dia akan munculkan anakan lagi. YGY, ini masih bisa muncul anak lagi, guys. Jadi kalian jangan pikir ini nanti
nggak bisa lagi menghasilkan. Bisa ya, ini bisa menghasilkan. Lalu ini tinggal apa guys? Ini tinggal kita potong. Jadi ini kemarin ini udah saya tanam, baru saya potong, saya tinggalin 3 daun pancing, dan ini muncul 1 anakannya ya. Ini anakannya posisinya kayak gini. Bu, anakannya kan belum ada akarnya ya, belum ada akarnya seperti ini, dan ini akar lamanya ya, ini akar lamanya. Setelah saya potong pucuk ini saya tinggalin ya, saya tinggalin. Artinya apa? Ini akar sebelumnya akar putih sehat, tapi akar itu akan men-shutdown dirinya sendiri saat tidak ada pucuk daunnya ya. Saat tidak ada pucuk daunnya, dia akan men-shutdown dirinya sendiri. Jadi sebenarnya kalau kalian nanam bonggol, nggak perlu yang namanya tanam bonggol itu kalian ikutin akarnya banyak-banyak, justru itu malah akan jadi bikin lonyot batangnya ya. Jadi ini akar lamanya, tapi waktu itu nggak saya bongkar, langsung saya potong ya. Nah ini tinggal kita kerjain ya, ini tinggal kita kerjain. Caranya gimana Bu ya? Ini posisinya seperti ini ya, posisinya seperti ini, posisinya seperti ini. Ini akarnya masih 1 di sini ya, ini akarnya masih 1, yang ini ruas dianya ini ya. Jadi ini kita misalnya kayak gini ya, ini akarnya kan masih sedikit guys ya. Baru ini mau kita bawa, ini kita bilang kita bawa batang utamanya ya. Batang utamanya kita bawa. Jadi ini kita bawa bonggolannya, ini masih kita bawa. Bu, kenapa bonggolannya dibawa? Ini buat kalian contoh ya, untuk kalian yang apa namanya ya, saya bilang ya, masih takut ya motong tanpa akar ya. Ini saya kasih contoh ini ya, ini saya kasih contoh. Ini jadi dibawa tabletnya ya, dibawa batang utamanya ya, kayak bentuknya tablet gitu kan. Ini kita potong ya. Jadi isinya batang itu kan cadangan makanan ya guys, cadangan makanan. Jadi di situ isinya makanan. Jadi kita bawa dia selama dia masih oke batangnya. Wah, ini patah duluan ya. Ya, iya, ini saya potong kayak gini ya. Lalu ini buat kalian nih ya. Jadi kalian bawa tabletnya atau batang bonggolnya itu kalian bawa sebagian seperti ini ya. Sebagian seperti ini bisa kalian tanam ya. Ini buat kalian pilihan ya. Buat kalian pilihan ini. Jadi ini bisa kalian bawa seperti ini kondisinya ya. Ini kondisinya kalian tanam seperti ini bisa guys ya. Bisa ya. Ini mau kalian tanam seperti ini bisa. Seperti ini kalian tanam bisa. Nah, pilihan keduanya adalah mau dipotong sekalian, karena ini kan anakan samping. Ini saya cuci dulu ya. Saya cuci dulu ya. Nah, ini kan anakan samping. Aduh, patah lagi saya bikin. Ini ya. Jadi ini kan anakan samping ya guys. Jadi buat kalian, ini bisa jadi pilihan ke kalian guys. Ini bisa jadi pilihan ke kalian diapain. Ini kalau ini, karena ini saya ini nothing tulus ya. Nothing tulus. Sekarang saya bukan pedagang tanaman ya. Ini saya potong lagi ya, ini saya potong lagi Bu, nggak sayang dipotong, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ini dipotong. Jadi ini saya potong lagi, coba lihat ini ya, di ruas ini saya potong ya, saya potong ini di sini. Ini kalian sekalian perbanyak guys. Jadi buat keluarga fermentan itu nggak pernah takut yang namanya motong-motong, karena udah ada fermentan ya. Malah akhirnya banyak keluarga fermentan itu yang akhirnya jadi bertani aglo guys ya. Keluarga fermentan sejati itu bertani aglo. Mereka nggak akan pusing lagi bikin usaha media tanam ya, karena udah tahu fermentan pasti yang terbaik. Jadi mereka nggak akan bikin media tanam. Yang mereka lakukan adalah bertani dengan fermentan, karena hasilnya jelas ya. Tuh, nih saya potong lagi nih. Kalian tadi kalau mau tanam kayak gitu aja boleh nggak Bu? Boleh ya. Nah kayak tadi tuh. Nah ini saya potong lagi guys. Ini tabletnya tadi kan masih ada di sini ya. Lalu ini mau ditanam kembali ya. Ini mau ditanam kembali seperti ini. Mau ini dibagi lagi boleh ya. Ini kita potong lagi di sini boleh. Kita potong lagi di sini biar jadi banyak ya. Biar jadi banyak. Ini saya potong lagi di sini. Jadi saya potongnya 2 ruas. Pakai 2 daun pancing ya guys.
Tuh. Ini udah lepas ini guys, walaupun tidak ada bunyinya. Nih ya guys, ini tuh, ini masih utuh ya, daunnya masih utuh, ini jadi utuh ya. Jadi ini kita perbanyak sekalian seperti ini ya. Ini belum berhenti sampai di sini ya. Ini belum berhenti. Lalu ini diapain guys ya? Kalau saya kayak gini nanggung ya. Nanggung ini kalau kita mau kita biarin kayak gini aja ini, atau dibuang aja satu daun dah ini. Ini nanggung kalau misalnya kita mau gitu kan aja, potong aja sekalian ya. Potong aja sekalian, tinggalin aja dia 4 daun 1 pucuk kayak gitu nggak apa-apa. Ya, ini potong sekalian di sini. Sekalian di sini ya, dipotong, masukkan pisaunya ya. Masukkan pisaunya. Baru ukur-ukur sampai belakang ya. Baru ini digeser, diputar, dicelupin. Nih. Ini kalau yang kayak gini-gini, batang tipis kayak gini jangan dipotek ya. Kalau nggak sering terikut tangkai batangnya, tangkai daunnya. Nah, tuh ya. Tuh. Nih, jadi banyak guys ya. Jadi banyak. Noh, kan jadi banyak kan. Lalu yang ini diapain? Ini direndam dulu di Verliquid ya. Ini cairan Verliquid guys. Ini cairan Verliquid, itu saya rendam dulu dia di cairan Verliquid seperti ini. Lalu yang ini ya, saya nggak butuh akar ya. Saya nggak butuh akar. Ini saya buang ya. Untuk numbuhin tunas nggak butuh akar ya. Untuk tumbuh tunas nggak perlu akar, apalagi ini ada daun pancing kayak gini. Ini apalagi akar-akar dari dia nempel bonggol sebelumnya ya. Ini juga ya, Bu, kok dibuangin sih Bu? Ya buat apa dipertahankan? Kalian kalau tahu teorinya ya guys, bakal ngomong, oh iya memang bener nih Bu nih gitu. Kerjanya hormonnya beda guys. Kerja hormon untuk numbuhin akar sama numbuhin pucuk itu lain gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak ada pucuknya, ini akar akan lonyotan ini. Oke guys ya, ini tadi udah direndam sama Verliquid ya. Lalu ini saya tutup sama betadine, tadi povidone iodine, sorry. Lalu saya kasih tutup dengan kapur sirih ya. Jadi double protection ya. Double protection ini saya kasihkan di sini medianya ya guys. Medianya ya. Ini medianya tadi saya campur sudah ya. Jadi media lamanya sama media yang masih fresh itu saya campur jadi satu ya. Saya nggak mau buang-buang media ya. Ini nggak apa-apa. Jadi kita campur aja dia ya. Ini campur jadi satu kayak gini. Karena medianya tadi itu masih bagus banget guys. Masih bagus banget, itu masih bagus ya. Ini seperti ini. Lalu ini ditusuk ya. Ditusuk, kita masukkan aja gini. Ya, bayangin ini tadi dari 1 itu jadi 5 ini ya guys. Kalian nggak usah ragu kalau mau motong tanaman itu, nggak usah ragu guys. Berdoa aja dulu ya, berdoa dulu baru kalian potong. Permisi ya, cantik ya, mami potong ya gitu. Dalam hati juga nggak apa-apa, mau ngajak ngomong tanamannya juga nggak apa-apa. Nih ya. Toh ini kan niat kita baik ya, niat kita itu mempropagasi dia biar dia jadi banyak ya kan. Dia jadi banyak, makin banyak juga nanti akhirnya yang jadi penyumbang oksigen kan gitu. Jadi makin banyak tunasnya. Ini ya, seperti ini. Nah ini tinggal dimasukin aja nih guys. Ya tinggal dimasukin aja seperti ini. Lalu ditusuk. Ya ditusuk. Pakai pot yang kecil aja guys ya, pakai pot yang kecil aja, nggak usah pot gede-gede ya, apalagi kayak gini ya, untuk hemat tempat juga. Jadi kalau misalnya nanti dia udah bertunas, baru kita pindahkan seperti itu ya, seperti itu.
Ini kita masukkan lagi. Ini juga udah ditutupin sama kapur sirih semuanya. Ini saya masukkan. Lalu ini saya benem ya. Memang saya tuh sukanya saya benem aja. Gak apa-apa Bu dibenem, gak apa-apa. Gak apa-apa. Bu, kayak gini mau disungkup boleh nggak? Boleh ya. Kalian mau sungkup boleh. Mau nggak disungkup juga boleh. Prinsipnya itu kalian bisa jaga kelembapannya si tanaman ya guys. Kelembapannya si bonggol ini bisa kalian jaga kelembapannya. Sama kalian bisa jaga kelembapannya. Terus dia tetap hangat ya. Jadi sebenarnya dia butuh panas ini kok kayak gini, bonggolan-bonggolan kayak gini. Kecuali yang pucukan tadi. Kalau pucukan tadi jangan kalian kenakan sama sinar matahari langsung. Oh, alamat dia guys ya, alamat. Oke, ini tinggal kita siram ngocor semuanya ya guys ya. Ini tinggal kita siram ngocor sampai bersih ya. Oke, setelah kita sudah siram kocor ya, jangan lupa cuci tangan. Ini air rendaman verliquidnya tadi saya kasihkan ke tanamannya ya. Tuh. Jangan lupa, kalaupun masih sisa, ini bisa kalian kasih ke tanaman yang lain ya. Kayak gini saya kasih aja nih ke sini nih. Ya, kasih induknya. Biar induknya cepat beranak, ya kan? Uhuy, 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 uhuy. Cakep. Ini dia Aglaonema Golden Hope yang sebelumnya cuma 1 pot, yang akhirnya ini jadi 7 pot guys ya. Jadi banyak ya, jadi banyak. Nanti saya percaya ini nanti bakal tumbuh ya, bakal tumbuh dengan baik. Cara perlakuan bonggolnya ada videonya di video sebelumnya, itu kalian bisa tonton ya. Dan ini kalau misalnya pasca potong pucuk pun jangan langsung dijemur. Kalau yang ini mau kalian jemur juga nggak ada masalah ya. Mudahan video ini bermanfaat, dan buat kalian yang masih takut mau riset ya, mau dipotong aglonya, jangan pernah takut ya. Jangan pernah takut, karena apa? Semua itu harus dimulai dulu, baru bisa kita tahu bagaimana saat kita menjalani prosesnya, dan akhirnya kita bisa tahu bagaimana hasilnya. Jadi jangan pernah takut ya. Teruslah bereksperimen ya, bereksperimen, kerjakan aglo kalian di rumah, karena kalau misalnya pun dia jadi banyak ya, guys ya. Kayak tadi ini ya, model fermentannya paling 250.000 ya, ini pakai fermentan baby, modelnya 250.000 guys ya, sama pupuknya gitu ya, sama pupuknya segala macemnya gitu kan, paling sampai dia bisa jadi seperti yang tadi 10 daun, itu paling habis 300.000 ya, paling habis 300.000 bonggolnya guys ya. Pucuknya itu masih untuk kita ya, pucuknya ini masih untuk kita. Bonggolnya itu bisa menghasilkan yang 10 daun tadi itu minimal ya, itu bisa mendapatkan duit 3 juta. Itu udah minimal banget ya, minimal banget. Itu tadi kalau saya jual 3 juta langsung deal gitu ya, langsung deal. Tapi akhirnya malah saya potong lagi ya. Jadi nggak ada yang rugi kalian dalam meriset Aglaonema kalian di rumah ya. Jadi jangan pernah takut, dikerjakan dengan baik ya, dikerjakan dengan baik, dan berdoa, ikhtiar ya kan. Ini kan ikhtiar, setidaknya pucuknya bagus, cakep, selamat, bahkan kita dapat bonus ya. Ini dalam waktu 6 bulan saya mah jadi bisa panen sebanyak ini ya guys ya. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Oke guys, itu dia video kita hari ini. Mudahan bermanfaat buat kalian, mudahan ini bisa mengencourage kalian, menguatkan kalian, memberikan kalian semangat untuk beraglonema ya. Jangan pernah takut untuk memotong, meriset aglonema kalian di rumah. Mudahan bisa menginspirasi kalian. Buat yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like-nya, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya ya guys ya. Yang belum follow IG-nya Fermentan, silahkan follow IG-nya ataupun TikTok ya. Semua platform ada ya, di follow semuanya. Mudahan ini bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Salam sehat, salam hijau, happy gardening with Fermentan. Bye bye, sarangi.